Jepang pertama kali mendarat di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Masuknya Jepang di Indonesia disambut baik oleh masyarakat Indonesia mengingat tentang ramalan Jayabaya. Siapa mereka? Mereka bangsa kulit kuning bermata sipit. Apa kalian tidak ingat ramalan Jayabaya? Pulau Jawa kelak akan diperintah oleh bangsa kulit putih. Kemudian dari arah utara akan datang bangsa kulit kuning bermata sipit. Pemerintahannya tidak akan lama, hanya seumur jagung. Kemudian Pulau Jawa akan merdeka. Sudah lama kami menunggu kedatangan Anda. Apa-apaan ini? Dia mengatakan telah lama menunggu Anda. Kenapa? Karena di Jawa ada legenda mengatakan bahwa orang kulit kuning akan datang dari timur untuk menyelamatkan dari orang kulit putih. Awal mula Jepang disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Kemudian muncul pemberontakan rakyat Indonesia karena kekerasan Jepang. Jepang merupakan negara imperialis baru. Jepang mengambil alih kontrol ekonomi di Indonesia seperti kerja paksa, yaitu Romusa. Bum! Masuk, kenapa? Apa gunanya bangsa kulit kuning itu datang? Apabila sama dengan bangsa kulit putih, malahan kami makin tersiksa. Pasukan Jepang sangat kuat, sulit rasanya jika kita sedang melakukan pemberontakan. Kita harus mengubah strategi terhadap Jepang. Tapi karena pasukan Jepang yang kuat membuat beberapa tokoh Indonesia mengubah strategi Jepang menjadi kooperatif. Dengan kerjasama dengan Jepang, beberapa tokoh tersebut adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Kiai Haji Muhammad Mansur Ki Hajar Dewantara. Menjelang akhir 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu. Wilayah-wilayah jajahannya mulai diambil alih sekutu. Kita tidak boleh kehilangan Indonesia sebagai wilayah jajahan kita karena sumber daya alam di sini sangatlah berlimpah. Mengingat keutuhan negara kita. Baik. Kemudian Jepang membuat janji kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia pada sidang parlemen Jepang pada tanggal 7 Desember 1944 oleh Perdana Menteri Koiso untuk mengambil simpati masyarakat Indonesia. Dalam situasi kritis tersebut, 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada atau pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bisa disebut dengan BPUPKI. Selamat siang semuanya. Ya. Hadirin sekalian, terima kasih karena telah hadir. Saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang hari ini. Di samping saya telah hadir perwakilan dari Jepang. Dan di samping saya lagi ada perwakilan dari Indonesia. Sidang kali ini kita akan merumuskan tentang dasar negara. Baiklah, silakan dimulai untuk berpendapat. Baiklah, teman-teman sekalian, silakan yang ingin berpendapat. Izin Ketua untuk menyampaikan pendapat saya. Sebelumnya, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ini. Ada hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mengapa demikian? Karena fondasi suatu negara adalah bangsa, dan di mana bangsa kita peduli terhadap sesama yang mencerminkan peri kemanusiaan dan memegang teguh terhadap agama dan toleransi.
yang mencerminkan sikap ketuhanan. Dan sebagai rakyat kita suka kebersamaan yang mencerminkan kerakyatan dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu saja usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Baiklah, selanjutnya siapa yang berpendapat? Saya memiliki beberapa pendapat mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan hakikat batin, yang keempat musyawarah, yang kelima adalah keadilan rakyat. Mohon mereka menjalankan landasan yang saya sampaikan tentang dipertimbangkan. Baiklah, selanjutnya. Saudara-saudara, menurut saya dasar negara kita harus berdasarkan bangsa Indonesia, internasionalisme, apakah kesejahteraan rakyat dan ketuhanan yang berbudayaan. Saudara-saudara, usul telah saya usulkan. Usul ada 5. Oleh karena itu, saya berpikir untuk menamai usul tersebut dengan Panca Dharma. Panca yang artinya 5 dan Dharma yang artinya kewajiban. Akan tetapi, saya merasa tidak cocok di sini. Karena yang sedang dibahas adalah dasar, bukan kewajiban. Oleh karena itu, saya berpikir untuk menamai dasar tersebut dengan Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau dasar. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, kepada hadirin anggota sidang untuk berpendapat tentang nama yang telah disampaikan oleh Pak Inspektur kami. Saya selaku anggota perwakilan sidang mengaku setuju atas usulan Pak Insinyur Soekarno. Baiklah, sepertinya nama yang disampaikan oleh Pak Soekarno disetujui dan ada benarnya juga. Sebelumnya, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Pak. Selamat siang hadirin, saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal. Bahwa saya melihat sidang dari awal sampai akhir dan saya ingin menyampaikan bahwa saya setuju dengan pendapat tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih perwakilan dari Jepang. Kita sudah menerima dan menyepakati tentang putusan dasar negara dan itu akan dibahas lebih lanjut oleh panitia sidang. Dengan demikian, sidang pertama. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Setelah pendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Selamat siang, setelah saya mendapat kabar bahwa Jepang menyerah terhadap sekutu. Tadi saya mendengar berita dari radio. Di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu kita harus mendorong golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah tidak terikat lagi dengan kita. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi kita juga tidak ingin kemerdekaan Indonesia dibuat oleh Jepang. Oleh karena itu kita sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Kalian harus ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Bagaimana? Setuju? Setuju! Dan kebesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Syirur Saleh, Sultan Syahrir Yukana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pak, kami membawa kabar penting. Masuk saudara-saudara. Begini Bung, kami mendapat kabar bahwa Jepang menyerah terhadap sekutu. Kami golongan muda ingin menyuruh Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan itu saja. Kita harus memproklamasikannya dalam sidang PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada sidang PPKI karena PPKI ini buatan Jepang. Dan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI. Karena PPKI merupakan badan pengurusan kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang? Kita bisa, Bung. Kekuatan kita yang kecil ini tak mampu untuk melawan Jepang.
para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana menyusul Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kami bermaksud membawa Bung Karno ke tempat pengasingan. Ada apa ini? Ibu juga akan diasingkan, begitu juga dengan Muhammad Hatta. Baiklah, kami akan ikut. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh kota tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan? Bagaimana jika besok? Ya, kita akan melaksanakannya besok. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Anda malam-malam begini? Ya tidak apa-apa, saya akan masuk. Tunggu dulu. Bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah Laksamana seorang Jepang? Ternyata begitu. Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan Anda saat Anda berada di rumah saya. Terima kasih Laksamana. Apakah ada pet dan kertas Laksamana? Oh ada, sebentar saya ambil. Karena ini atas nama Indonesia, ini harus atas nama Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya punya usul bagaimana jika naskah ini ditandatangani dengan Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia. Ya, itu usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong ketik naskah proklamasi. Baik, apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, sebentar saya ambil. Setelah selesai perundingan di rumah Laksamana Meida, Soekarno pun pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ini berkat Gusti Allah. Dan Tuhan telah memberikan jalan untuk memproklamasikan bangsa ini. Tapi kita belum punya bendera. Lalu bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana jika kamu yang menjahitnya? Tapi kita hanya mempunyai 2 warna saja, bendera untuk merah dan putih saja. Tidak apa-apa. Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap saja untuk proklamasi besok. Baiklah. Halo, saudara-saudara saya telah meminta saudara-saudara tetap untuk memberikan peristiwa penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, proklamasi kami bangsa Indonesia, dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dari sejarah bersama. Dan dalam tempo yang singkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno.
78 tahun waktu yang muda baru berdirinya sebuah bangsa. Kemerdekaan adalah lelah yang menghantui kami sampai kini. Dulunya alam nelayan, kini mulut kami dibungkam, Bung. Sejarah bangsa dibuat amnesia. Udara panas, sesak di dada, naik turun di kota, dihapus dari kejujuran kata. Tanah airku takkan kulupakan, kan ku kenang selama hidupku, takkan hilang dari kalbu. Namun ada yang menebar bau busuk tak terus, tak sadar dia hanya Gedung-gedung pencakar langit, sawah-sawah kering tak lagi basah, terjebak dilema membuat pusing, di sana miris, di sini miring. Tuan, bawa kemana kekayaan alam kami? Pohon-pohon merangkas, tangan-tangan memayat meringkas. Jika kritik bak hinaan dari dia si ahli kena, aparat dan domba lalu berlindung di balik kuasa. Apa yang harus kami ceritakan, Bu? Apa